Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mandor Kasman. Sebelum lebih jauh kita menggunakan Facebook, teman-teman, ada dua video yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang rambu-rambu atau larangan menggunakan sosial media. Apa saja yang harus dihindari, kira-kira seperti itu. Ini mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang baru terbit tanggal 6 Desember lalu. Agak panjang ya, namanya fatwa itu panjang sekali, nanti bisa dicari sendiri linknya. Tapi intinya mengacu kepada dasar-dasar ayat ini. Apa saja bunyinya nanti silahkan dicari, apa saja tafsirnya silahkan dikaji. Kemudian saya paling suka dengan hadis ini dari Anas bin Malik. Ini juga sama lampiran atau dasar hukum dari fatwa MUI. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketegangan itu datang dari ketenangan ini harusnya ya, salah ketik mungkin ini. Ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ketergesaan itu dari setan. Ini hubungannya dengan sering meng-share copy paste. Nanti di sininya kan ada nih perintah untuk tabayun. Ini tabayun kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah supaya jangan mudah sarser kopas yang tidak jelas. Nanti kalau mau mengupas itu kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan spam, apa yang dimaksud dengan hoax, dan beberapa hal lainnya. Nah, kemudian terkait dengan Facebook, ini penting sekali. Konstruksi Facebook itu untuk dipahaminya kita mengenal figur pembuatnya atau ownernya atau sekarang CEO ya. Jadi Mark Zuckerberg itu perlu kita baca profilnya. Kalau saya follow beliau di akun Facebooknya, ya kadang-kadang saya ada yang mengerti apa yang dia sampaikan gitu. Tapi intinya Facebook itu diciptakan untuk bagaimana Mark selalu terconnected, terkomunikasikan dengan baik oleh beberapa temannya waktu itu. Itu kisah awal lahirnya Facebook. Kemudian dibuatlah sebuah website bernama, dulu namanya bukan Facebook kalau nggak salah. Kemudian dikembangkan. Nah, dalam upaya mengembangkan itu Mark sampai harus keluar dari kampusnya, dari Harvard. Dia bekerja pada sebuah perusahaan IT, menabung, kemudian dari hasil kurang lebih 1 tahun bekerja, dia membuat website bernama facebook.com. Platformnya sama, yaitu persahabatan atau saling terkomunikasikannya antar satu dengan yang lain. Makanya tagline dari Facebook itu saya lihat masih connecting people ya. Connecting people tuh Nokia ya. Intinya gini, Mark terakhir bilang gini ya, dalam update statusnya itu 58 juta orang terkoneksi di Facebook itu belum cukup, kata Mark gitu. Jadi dia masih punya ambisi, semua orang di dunia ini sebagian besar mau membuka akun Facebook lalu terkoneksi, kira-kira begitu. Nah, berangkat dari latar belakang itu yang pertama, kemudian yang kedua saya membaca bahwa biografi Mark itu dikisahkan berangkat dari seorang Nasrani, kemudian dia sempat masuk ke Yahudi ya, atau kembali ke agama nenek moyangnya. Dia mengaku sebagai keturunan Yahudi. Kemudian yang terakhir dia tidak beragama menjelang perkawinan dia dengan istrinya sekarang yang berasal dari Cina. Nah, dari sana kita melihat bahwa di Facebook itu kita tidak bicara agama gitu. Kita tidak bicara soal ideologi, karena itu sulit mempertemukan keinginan semua orang sedunia ini. Maka Mark tidak mencantumkan pada form isian kita itu agama Anda apa misalnya. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bicara agama,
secara ideologis yang dikenal saat ini, tapi Mark menciptakan agama baru namanya persahabatan. Jadi di Facebook itu senang-senanglah, bersahabat, toleransilah, kemudian saling memaklumi, saling memahami dan sejenisnya itu. Jadi tidak ada agama yang disebutkan samawi, ukhrawi dan sebagainya. Buat Mark, agama itu satu aja, yaitu friendship. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita hindari apa-apa yang membicarakan perbedaan tentang agama. Apalagi perbedaan antar Islam dengan Islam, kira-kira gitu. Itu lebih parah lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat waktu mengisi formulir di Facebook ketika mendaftar, di sana tidak tertulis Mark itu alumni mana. Di sini Mark ingin menunjukkan bahwa sertifikasi atau pengakuan lembaga-lembaga resmi itu buat Mark itu hanyalah sebuah kebutuhan akademis. Di Facebook itu tidak dibutuhkan. Jadi Anda cukup mengisi, atau kita semua yang ada di akun Facebook itu hanya mengisi pernah sekolah di mana, pernah kuliah di mana, gitu kan. Nah, ini juga merujuk kepada kondisi Mark sendiri yang memang sampai diminta oleh Harvard untuk kembali menyelesaikan pun Mark sehingga hari ini tidak menyelesaikan kuliahnya atau studinya. Jadi Harvard, kira-kira Harvard itu pengenlah alumninya itu namanya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, tapi Mark-nya nggak mau dijadikan alumni Harvard University. Kira-kira begitu. Baik ya. Jadi memahami Facebook itu, memahamilah pembuatnya. Jadi user guide saya itu acuannya adalah Facebook itu pasti karena dia sebuah karya seni, dia sebuah karya IT, industri dan sebagainya, pasti di sana ada nilai-nilai yang kental dari pembuatnya. Baik, itu ciri khas dari sebuah website pasti seperti itu. Nah, kemudian ini saya sampaikan sebuah survei, tapi survei ini di London, di kota London, pengguna Facebooknya ada 2000. Di Indonesia saya belum dapat informasinya. Apa yang menjadikan seseorang memutuskan pertemanan di Facebook? Yang pertama adalah pandangan politik yang berbeda. Ini saya rasakan sekali ketika Pilkada DKI kemarin. Itu tajam sekali dan banyak orang yang delkon, termasuk delkon dengan akun saya. Saya tidak membela waktu itu siapa, tetapi saya berusaha mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diperbedakan, karena saya nggak milih di DKI gitu. Sikap saya seperti itu, tapi tetap aja didelkon nih oleh teman-teman yang memang merasa Nana ini udah kejawen gitu kira-kira, atau mandor kasman udah nggak ada lagi Islamnya. Dilanjut ya, kemudian pertengkaran dengan teman ini kadang-kadang debat yang terlalu sensitif, membawa hal-hal yang seharusnya tidak disampaikan tapi disampaikan juga, ditulis dan sebagainya. Orang memilih akhirnya memutuskan untuk delkon. Yang ketiga adalah teman upload foto liburan. Menurut survei ini, keterangannya ini tidak ada alasan yang masuk akal sebetulnya, tetapi kondisi-kondisi realita yang terlalu berbeda antara yang temannya dalam Facebook yang nggak punya atau jarang berlibur dengan yang sering berlibur, ini akhirnya yang jarang berlibur males ngelihat orang yang terus-terusan berlibur. Kemudian yang keempat, terlalu banyak upload foto selfie dan nyinyir. Nah, ini penting. Kita banyak ketemu di wilayah Facebook Indonesia. Nyinyir, kemudian foto selfie yang berlebihan. Foto selfie ini kadang-kadang ya, tapi lebih transparan sekali sebetulnya di teman-teman yang kelihatan latar belakang pekerjaan ataupun latar belakang pendidikannya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau kita nanti bertemannya dengan banyak guru gitu, kira-kira profesinya insya Allah tidak akan banyak ketemu dengan status-status yang seperti ini. Kemudian yang kelima, tidak kenal dunia nyata. Ini akun yang di delkon adalah akun yang cenderung tidak pernah terasa kehadirannya sebagai seseorang, baik itu sebagai seorang tokoh atau seorang sahabat. Saya baca tadi blog ini, yang tidak kenal di dunia nyata ini kecenderungannya dia menyulap dirinya sebagai sesuatu yang sebetulnya nggak masuk akal. Kemudian yang keenam adalah alasan yang tidak spesifik, tetapi berusaha dicari alasan yang tidak spesifik ini ternyata adalah karena faktor-faktor teknis
yang dilakukan oleh teman-teman di Facebook. Misalkan contohnya di sini tag sembarangan. Kalau kita sering nge-tag, apalagi produk-produk dan sebagainya, itu udah pasti bahasanya gini sekarang ini, kalau ada orang nge-tag berarti nantangin di Delcon. Intinya kayak gitu. Itu tren yang terjadi hari-hari ini. Yang kedua adalah sering kita membuat status yang spam. Ini berkaitan dengan MUI tadi ya. Di sini spam itu mirip-mirip dengan hoax juga. Atau intinya postingan yang tidak ada informasi, tidak ada bermanfaat apapun. Bahkan cenderung ya hanya sesuatu yang apa ya, membuang waktu kita saat melihatnya walaupun hanya 1 atau 2 detik. Kemudian yang terakhir, nah ini terlalu sering jualan di Facebook. Hati-hati ya teman-teman. Nah, kalau terlalu sering jualan di Facebook itu, saya sendiri mengalami, saya putus ya, teman yang terlalu sering postingnya hanya soal jualan. Dan cara berjualannya pun terlalu terbuka. Yang dibutuhkan sebetulnya dalam Facebook itu dengan memperhatikan platform yang dibuat sebagai media persahabatan, ya kita boleh jualan tetapi dengan metode-metode atau dengan cara-cara yang terselubung. Kalau kita mau jualan ya kita langsung adanya bukan di akun pribadi tetapi di halaman atau fanpage. Jadi nanti ini lebih banyak kita bahas ya bagaimana caranya teman kita tidak mendelkon kita walaupun kita sering jualan. Nah, caranya bagaimana tadi saya sudah sebut dengan cara cover atau copywriting. Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Nanti disambung lagi dengan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.